Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Hidayat MKOM, selaku dosen Corporate and Human Relations. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis gaya kepemimpinan Ketua RT 04 Cicalak, yang beranggotakan Dimas Ardiansyah, Eva Rosdiana, Nabila Rizka Putri, dan Tomah Ayu. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang. Tubbs dan Moss tahun 1998 dalam Ruliana 2014 mendefinisikan gaya komunikasi seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai guna memperoleh respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari suatu gaya komunikasi yang digunakan tergantung pada maksud dari pengirim atau sender dan harapan dari penerima atau receiver. Di sini ada macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama ada equalitarian style atau biasa disebut gaya komunikasi dua arah. Yang kedua ada structuring style, gaya komunikasi terstruktur. Yang ketiga ada relinquishing style, gaya komunikasi melepaskan. Yang keempat the controlling style, gaya komunikasi mengendalikan. Yang kelima ada dynamic style, gaya komunikasi dinamis. Yang keenam ada the withdrawal style, gaya komunikasi menarik diri. Dari hasil analisa yang kami lakukan terhadap wawancara ketua RT, didapatkan 3 jenis gaya komunikasi yang sesuai. Yang pertama, ada gaya komunikasi dua arah, the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Gaya komunikasi ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerjasama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Dan ini terdapat ada di video pada menit 47 detik hingga 5 menit 44 detik. Lalu yang kedua, ada gaya komunikasi terstruktur atau destructuring style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Dapat dilihat pada 6 menit 28 detik hingga 7 menit 26 detik. Lalu yang ketiga, ada gaya komunikasi melepaskan, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Dapat dilihat pada 1 menit 4 detik hingga 1 menit 33 detik. Lalu, dalam analisa sikap ini, kami ingin mewawancari salah satu pemimpin di daerah Pasar Cicalak, yaitu Ketua RT 04 bernama Bapak Iwan. Pertanyaan pertama, itu motivasi Bapak menjadi Ketua RT itu apa sih awalnya? Ya, terutama ini kan banyak istilahnya kekurangan-kekurangan di dalam permasalahan baik infrastruktur, terus perekonomian gitu kan, terus ya masalah sebenarnya banyak permasalahan di warga yang menyangkut kehidupan sehari-hari ya, cuman kita pengen ini tahu aja karena banyak sumber-sumber yang bisa menghasilkan di sini gitu kan. Terus juga ini bukan kemauan pribadi sebenarnya juga, ini adalah sebagian besar kemauan masyarakat juga gitu. Nah, alasan mereka itu saya juga nggak tahu kenapa harus saya yang menjadi ketua RT gitu. Padahal calon-calon yang lain juga banyak gitu. Itu aja. Berarti sebelumnya memang tidak ada keinginan untuk menjadi ketua RT gitu ya?
ya ya tidak ada keinginan gitu Iya, kan. oh iya. Karena pada dasarnya waktu itu kan saya juga pekerja gitu kan. Ini kan kalau menjadi RT kan hampir sebagian waktu itu sekitar hampir 60% itu lah kita harus mengayomi masyarakat gitu kan. Jadi ya waktulah, kebentur waktu itu intinya. Lalu kira-kira proses Bapak tuh bagaimana sih sebelum terpilih menjadi ketua RT? Untuk meyakinkan masyarakat nih agar pilih Bapak gitu, jadi ketua RT. Ya karena pada dasarnya karena saya mungkin dulu juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, terus juga waktu itu juga pernah menjabat sebagai ketua Karang Taruna, ya mungkin dari situlah masyarakat memilih saya gitu kan. Itu aja. Kalau dari Bapak sendiri, apakah memang merasa punya jiwa kepemimpinan sehingga berani menyalonkan diri menjadi ketua RT atau bagaimana? Kalau jiwa kepemimpinan gimana ya? Kalau dibilang jiwa kepemimpinan mungkin tidak ya, karena memang itu pekerjaan saya pun memang menaungi banyak orang dan banyak departemen, karena saya sendiri bekerja juga di bidang hampir sama dengan pelayan masyarakat gitu kan. Jadi memang dari dulu pekerjaan saya seperti itu gitu. Lalu, Itu aja sih. Oke, lalu misalkan ada beberapa warga yang punya pendapat berbeda nih. Lalu bagaimana sih cara Bapak mengatasi hal tersebut sebagai ketua RT ya selaku pemimpin mereka gitu? Ya tergantung dari permasalahan itu sendiri, apa permasalahannya gitu kan. Kalau memang menyangkut dengan kekurangan kita sebagai seorang pemimpin, yang namanya kita juga mengayomi masyarakat yang sifatnya adalah sosial ya, sudah pasti banyak kekurangannya. Namun itu juga kan bisa dicari solusinya seperti apa gitu kan. Kita penanganannya itu juga tergantung dari permasalahan itu sendiri apa gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini permasalahan yang ada di wilayah kita hampir semua tertanggulangi gitu, baik dari masalah ya terutama masih masyarakat, masalahnya sih cuma dari segi keamanan, kebersihan, sama kenyamanan mereka gitu kan. Itu aja sih. Lalu untuk prinsip Bapak sendiri dalam memimpin masyarakat tuh apa aja kira-kira? Saya dari dulu menganut prinsip, jadi saya tidak pernah membeda-bedakan saya dengan bawahan, saya dengan masyarakat. Saya tuh selalu mensejajarkan diri saya tuh sama mereka gitu kan. Jadi saya tidak ada perbedaan antara saya dengan yang lain gitu, dengan bawahan, baik dengan masyarakat. Jadi motivasi saya di sini adalah ayo kita sama-sama kita ngebangun, ayo sama-sama kita ngejaga. Jadi saya di tempat pekerjaan saya sebelum saya menjabat jadi RT pun saya tidak pernah membeda-bedakan. Jadi saya satu untuk semuanya lah gitu kan gitu. Lalu apabila ada masalah di lingkungan sekitar, misalkan kemalingan atau mungkin ada beberapa warga yang meresahkan, mungkin ada yang mabuk-mabuk, terus ada yang ngadu nih ke Bapak, itu bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya biasanya kalau yang permasalahan seperti itulah penyakit masyarakat yang sudah umum terjadi ya gitu kan. Sampai sejauh ini di lingkungan kita, sampai sejauh ini ya saya mendatangi mereka kalau memang kriterianya mereka bukan warga yang berasal dari sini atau notabene-nya bukan lingkungan wilayah Salak Pasar, itu ya mau nggak mau kita tindak, kita usir. Tapi kalau memang mereka masih warga sini, kita kasih pemahaman gitu kan. Kalau memang tidak bisa kasih pemahaman, kita bisa panggil mungkin pihak-pihak yang terkait seperti Babinsa atau Bimas seperti itu. Lalu apakah akan ada program baru yang akan Bapak laksanakan sebagai seorang pemimpin? Sampai sejauh ini ya kita berkutat dengan masalah cuma ini aja sih, infrastruktur aja sih ya, terutama terkait masalah jalan. Untuk pemerataan yang lain
kan saya rasa untuk bantuan atau apapun yang bentuk dari pemerintah, karena mereka selalu bisa merasakan atau dapat ya, meskipun tidak sebagian besar. Jadi menurut saya hanya infrastruktur yang harus saya benahi gitu, itu aja. Oke, pertanyaan terakhirnya, kalau misalkan memang ada program baru yang akan dilaksanakan, bagaimana sih cara Bapak untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi? Nah, inilah yang agak sulit di masyarakat gitu kan, yang agak sulit untuk kita mengajak atau mengajak dan mengayomi mereka, terutama istilahnya ada program-program terkait. Tapi sesudah kita memberi contoh kepada mereka, biasanya mereka akan tergerak sendirinya. Jadi kita harus mencontohkan dulu kepada masyarakat itu sendiri gitu kan. Meskipun ya kadang-kadang hanya sekedar 50-60%-nya berhasil gitu kan. Tapi memang sudah menjadi kewajiban seorang ketua RT untuk memberitahukan atau mengajak masyarakatnya gitu kan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.